Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku sekalian dengan Mamang Dayat. Seperti biasa teman-temanku sekalian, kita akan membahas tentang berita-berita terkini teman-temanku sekalian, khususnya ya yang sedang ramai sekali, yaitu tentang hacker anonim Bjorka. Waduh, yang menggemparkan seluruh jagat raya dunia Wakanda, teman-teman. Si Bjorka ini ya dia itu di beritanya meretas beberapa dokumen negara termasuk presiden, kemudian beberapa lagi lah pejabat-pejabat di negeri ini, termasuk juga si Bajar, teman-temanku sekalian. Makanya si Bajar panik karena dibuka keborokannya, teman-temanku sekalian. Waduh. Ya biarkanlah, itu kan namanya juga hacker anonim ya. Ya terserah dia. Jadi kata si Bajarnya, kata Denny Siregar, waduh, oh pasti dia cari pembelaan sana sini lah. Itu mengakunya hacker luar negeri, tapi kok bisa kenal saya? Ya itu terserah si Bjorka lah. Namanya juga orang nggak tahu ya kan. Kita bacakan teman-teman beritanya terkait pembelaan dari Denny Siregar. Ini dikutip dari CNN. Denny Siregar respon Bjorka ungkit Rizik Syihab Anis. Tuh kan dia udah kemana-mana gitu kan. Yang ngebongkarnya si Bjorka, tapi si Denny Siregar meminta supaya bongkar Habib Rizik dan Anis. Wah, dia udah kemana-mana gitu kan. Nah, si Bjorka ini ya kita bacakan dulu untuk beritanya. Penggiat media sosial Denny Siregar mempertanyakan asal-usul Bjorka, sosok anonim yang mengaku sebagai hacker. Pasalnya Denny bingung mengapa hacker internasional bisa mengetahui tentang dirinya. Yang tadi dijawab, ya terserah dialah gitu kan. Dia mau buka datanya siapa, mau ngehacker siapa gitu. Yang pasti si Bjorka ini punya tujuan gitu kan. Ya, kata si Denny Siregar, ya gua heran ngakunya hacker internasional tapi tahu Denny Siregar ya. Ini apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional? Ya, terkenal dengan kebajarannya dia gitu kan, tentang statement-statement dia yang menyakitkan umat Islam gitu. Adu dombanya dia, ya bisa jadi lah gitulah. Ya kata si Bjorka, ya terserah gue lah. Atau dianya orang lokal, ungkapnya melalui akun Twitter pribadinya. Waduh. Nah ini nih teman-temanku sekalian, ya si Denny Siregar itu, jadi gimana, setiap ada isu, setiap ada opini, pasti dia mengarahkannya ya ke guru kita, teman-teman kita. Dari dulu pertama data gue terbongkar, gak pernah sedikit pun gue surut langkah sama sekali. Ya bagus lah. Gue kira ada yang baru, itu lagi. Hacker kok cuman comot yang udah tersebar. Harusnya bisa ambil chat WA kayak chat porno Rizik, itu baru hacker. Jadi nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu kenapa dia itu membenci sekali ulama, padahal yang jelas-jelas Habibana Rizik bin Hussein bin Syihab itu tidak terbukti kesalahannya. Kemudian ini sudah ingkrah, sudah tidak bisa dibuktikan, tidak ada kesalahan. Si Desi ini kok memaksakan banget gitu ya, memaksakan banget ya, maksudnya supaya apa ya, supaya masyarakat tahu. Udah tahu lah. Sudah tahu bahwa kasusnya sudah selesai, tidak bisa dibuktikan, tidak berdasarkan fakta, udah SP3 juga, itu kan. Lah kenapa memaksakan banget gitu? Ya fitnah yang sangat keji lah teman-teman. Denny pun mengungkapkan sejak pertama data dirinya terbongkar, ia tidak pernah takut dengan hacker. Ya kalau misalkan nggak takut, kenapa? Takut mah enggak, cuman panik doang gitu teman-teman. Malah ia tidak kaget kini namanya dicatut kembali oleh hacker karena data yang diungkapnya tidak ada yang baru. Gue kira ada yang baru.
Lebih lanjut, Denny pun seolah-olah menentang Bjorka untuk bisa membocorkan data dugaan chat porno ex pentolan Habib Rizik Syihab. Ya kalau misalkan kayak gitu berarti si Desi ini nggak percaya kepolisian dong. Kan yang menentukan gitu kan. Yang memberikan wewenang ini haknya polisi. Ya kalau misalkan bisa membuktikan ya mungkin kasusnya sudah berjalan. Buktinya tidak bisa dibuktikan gitu. Jadi nggak usah memaksakan lah Desi, jangan mencari pembelaan lah ya. Masyarakat ini udah tahu ternyata ya si Bjorka ini membuka data kau. Tidak hanya itu, Denny pun turut menentang Bjorka untuk membocorkan data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk apa Desi? Orang Bjorka itu nggak mau, pengen bukanya itu data-data lu. Coba suruh si Bjorka untuk spill datanya Anies Baswedan, pasti gak berani cuitnya. Lah mungkin tujuannya si Bjorka itu bukan ke Anies, bukan ke Habib Rizik ya. Buka-buka yang data-data kayak kamu inilah. Sebelumnya hacker Bjorka menuding Denny menggunakan uang pajak, menggunakan internet untuk madu domba atau memancing polarisasi masyarakat tuh kata si Bjorka ya. Jadi disapa nih si Desi ini gimana nih hidup dengan pajak gitu kan, makan pajak negara gitu. Jadi buzzer itu bisa jadi kan dikasih makannya oleh pajak negara. Hal tersebut Bjorka ungkapkan melalui cuitan akun Twitternya. Dalam cuitan itu, hacker yang juga diduga membobol data PLN ini juga mention akun Twitter milik Denny. Hai Denny Serigar. Nah, disapa nih, kata si Bjorka. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia, tuh kan? Jadi tahu, bro. Ini udah viral banget, udah tahu lah. Jadi nggak usah kemana-mana, harusnya si Desi ini menjawab pertanyaan dari Bjorka, bukannya mencari alasan-alasan yang lain, nuduh sana nuduh sini, buka kasus orang ini. Nah, apa urusannya? Itulah jadi si Bjorka menyapa, harusnya Desi itu menjawab tentang pertanyaan Bjorka, apa betul si Desi ini hidup dengan menggunakan pajak dari orang Indonesia gitu kan. Nah. jadi lucu lah ya teman-teman ya, hiburan juga lah, hiburan tentang terkaitnya si berita si Bjorka ini, sehingga gitu kan kata Ismail Fahmi nih aduh batuk, kata Ismail Fahmi ya, berita Bjorka ini ya trending sekali sampai mengalahkan terkait banjir JIC gitu kan yang sedang viral sekarang. Dan jangan lupa teman-temanku sekalian gitu, jangan lengah juga bahwa terkait BBM naik nih yang merugikan rakyat, yang merugikan masyarakat, khususnya kita gitu kan, yang sedang kondisinya seperti sulit pasca corona ini. Kita harus fokus juga teman-teman, jangan teralihkan beritanya dan terus untuk keadilan gitu kan. Tetap tolak dikarenakan para ulama hampir di setiap penjuru, aktivis gitu, buruh dan semuanya sudah melakukan demo aksi penolakan, tapi rejim ini menutup telinga sehingga demo-demo, aksi-aksi dari para ulama gitu kan, dari aktivis, dari mahasiswa itu tidak digubris. Jadi urat malunya sudah kuat sekali teman-temanku sekalian. Pokoknya tetap jangan teralihkan dengan berita-berita yang lain gitu. Fokus ke BBM yang sangat merugikan rakyat kecil gitu. Rakyat kini sudah susah, pasca corona ekonomi belum pulih, dihajar lagi gitu kan, sehingga dampaknya kebutuhan pokok melonjak naik temanku sekalian ya. Tetap
jaga ulama kita, tetap kawal aktivis-aktivis kita yang menyuarakan kebenaran, ulama-ulama yang lurus tetap jaga gitu kan. Karena apa ya, yang bisa melakukan perubahan itu hanya orang-orang yang solih, hanya orang-orang yang lurus, temanku sekalian. Dan semoga demokrasi itu cepat runtuh dan cepat hancur, karena sistem kesalahannya dari sistem, bukan sistem buatan. Karena menggunakan sistem buatan Allah, manusia itu tidak akan sempurna seperti sistem buatan Allah. Karena kita sudah mempunyai sistem, yaitu sistem Islam. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desi.